Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, hari ini kita ketemu lagi untuk membicarakan materi yang berikutnya, yaitu reproduksi pada tumbuhan bagian yang pertama. Nah, untuk materi ini nanti akan terdiri yang pertama reproduksi tumbuhan angiospermi yang terdiri dari reproduksi vegetatif atau aseksual, reproduksi generatif atau seksual, reproduksi tumbuhan gimnospermi, reproduksi pada tumbuhan paku, reproduksi pada tumbuhan lumut, dan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, yang pertama kita lihat reproduksi angiospermi atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermi adalah tumbuhan yang memiliki bunga dan menghasilkan biji tertutup dalam buah. Macam cara reproduksi pada angiospermi adalah yang pertama, untuk reproduksi aseksual, nanti kita lihat ada reproduksi aseksual atau vegetatif yang alami. Kemudian selain itu juga ada reproduksi aseksual atau vegetatif yang buatan. Nah, kita menuju ke reproduksi aseksual atau vegetatif, yaitu reproduksi tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Yang pertama adalah reproduksi aseksual atau vegetatif yang alami, yaitu reproduksi aseksual tanpa bantuan manusia. Yang pertama adalah menggunakan rizom atau rizoma. Apa itu? Yaitu batang yang ada di dalam tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contohnya antara lain pada temulawak, kunyit, kemudian jahe dan juga lengkuas. Yang berikutnya adalah stolon atau gerage, yaitu batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Misalkan pada pegagan, rumput teki, dan juga stroberi. Berikutnya adalah umbi lapis, yaitu batang di bawah permukaan tanah yang sangat pendek. Dari bawahnya tumbuh akar, dari atas tumbuh daun-daun tebal berbentuk sisik yang berdaging. Nah, misalkan pada bunga tulip dan juga pada bawang merah. Nah, kita lihat di sini, inilah yang disebut dengan subang atau cakram, yaitu batang yang sangat pendek tadi, yang mana ke arah bawahnya akan muncul akar serabut, sedangkan ke arah atasnya muncul sisik-sisik. Selain di situ juga terdapat kuncup. Contoh yang lain ada pada bawang putih, bawang bombay, dan juga bunga lili. Berikutnya adalah umbi batang, yaitu umbi yang terbentuk dari batang, berfungsi sebagai cadangan makanan, dan dapat menghasilkan tunas dan akar. Misalkan pada ketela rambat, gembili, dan kentang. Nah, inilah contoh ketela rambat dan ini adalah gembili. Berikutnya adalah umbi akar, yaitu akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika ditanam bersama pangkal batang akan tumbuh tunas. Misalkan pada wortel, lobak, dahlia, dan juga singkong. Nah, ini tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya. Nah, ini lobaknya. Kemudian berikutnya kuncup atau tunas biasa. Apa itu? Yaitu tunas yang tumbuh pada ketiak daun dan ruas batang. Misalkan pada pisang, bambu, dan juga tebu. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya, ini pada contoh tunas pada pisang, dan ini adalah contoh tunas pada bambu.
Berikutnya adalah kuncup atau tunas adventif, yaitu kuncup yang keluar bukan dari tempat biasanya. Artinya bukan dari ruas batang atau bukan dari ketiak daun. Nah, misalkan pada cocor bebek, sukun, dan cemara. Nah, kita lihat di sini pada cocor bebek, tunasnya justru ada di tepi-tepi daun. Kemudian ini pada sukun. Berikutnya adalah reproduksi aseksual atau vegetatif tapi yang buatan, yaitu reproduksi vegetatif dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah cangkok. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Tahapannya yaitu kita akan mengelupas kulit dan juga kita menghilangkan kambiumnya. Kemudian kita tutup dengan tanah, kemudian dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Kemudian setelah ditutup diikat dengan tali dan disiram. Dan nanti kalau sudah muncul akar, ini bagian ini tinggal dipotong, kemudian ditanam, dia sudah menjadi individu baru. Nah, ini bisa dilakukan pada mangga, rambutan, kelengkeng, dan juga jeruk. Atau kalau kalian ingat pada umumnya pada tanaman dikotil. Sebab berkas pengangkutnya bagaimana pada dikotil? Berkas pengangkutnya adalah teratur, ya. Berikutnya adalah merunduk. Nah, kita lihat di sini pada merunduk ada tumbuhan induk, kemudian dia ada tangkainya. Ini dibenamkan sampai apa? Sampai di sini nanti akan muncul akar. Nah, kalau sudah muncul akar, sama seperti tadi, stepnya tinggal dipotong. Nah, dia sudah berdiri sendiri sebagai individu yang baru. Nah, ini bisa pada bunga alamanda, apel, melati, mawar, dan juga murbei, ya. Oke. Berikutnya adalah menyambung atau mengenten. Nah, ini adalah memotong batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis yang berbeda sifatnya. Misalkan pada bunga kertas, terong, kopi, mangga, dan ketela pohon. Nah, kita lihat di sini kita memerlukan dua tanaman. Yang pertama adalah yang berfungsi sebagai batang bawah. Nah, kita buat cekungannya atau lekuannya yang nanti akan diselipi dengan batang atas. Untuk batang atas kita bikin irisan yang meruncing supaya nanti mudah untuk diselipkan seperti ini. Ya, jadi ini batang atas diselipkan pada batang bawah. Nah, hasilnya seperti ini, tinggal diikat. Nah, nanti dia sudah menjadi satu kesatuan, satu tanaman baru. Nah, sehingga keuntungannya adalah apa? Di sini dia menggabungkan dua jenis tanaman yang berbeda sifatnya. Misalkan apa? Misalkan yang batang bawah diambil yang batangnya kuat, akarnya kuat, yang atas diambil yang buahnya lebat. Berikutnya adalah menempel atau okulasi. Nah, kalian lihat di sini kita mengelupas kulit batang. Nah, katakanlah berbentuk kotak seperti ini pada batang pohon yang pertama. Kemudian kulitnya ini dibuang. Nah, kemudian pada batang tanaman yang kedua kita melakukan hal yang sama. Kita kelupas kulitnya, tetapi kulit ini kita cari tentu saja yang ada mata tunasnya. Kenapa? Karena ini yang akan ditempelkan pada batang yang pertama. Nah, nanti akan setelah ditempel seperti ini diikat. Nah, nanti akan muncul tunas yang ada di sini, nanti akan muncul. Nah, sehingga ini sama, dia juga bisa menggabungkan sifat unggul dari dua tanaman, ya. Nah, kemudian untuk menempel atau okulasi ini didefinisikan sebagai menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Contohnya pada tanaman alpukat, belimbing, durian, mangga, rambutan, jeruk, dan kelengkeng.
Berikutnya adalah stek, yaitu cara reproduksi vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman, kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalkan stek akar ini pada sukun, stek batang ini pada ketela pohon, bunga mawar, melati, tebu, dan stroberi. Kemudian stek daun ini pada cocor bebek dan lidah buaya. Nah, kalau yang gambar sebelah kiri ini adalah pada jeruk ya. Di sini yang digunakan adalah daunnya dan berhasil. Kemudian berhasil muncul akar, artinya dia sudah berhasil menjadi individu baru ya. Ini muncul juga batangnya. Kalau yang sebelah kanan ini contoh yang sangat umum ya, yaitu pada ketela pohon, di mana setiap potongan batang yang ditanam nanti akan menjadi individu baru. Nah, untuk hari ini kita akhiri dulu. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.